Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kita melanjutkan kembali fikih pernikahan dari buku yang kita tulis, Kupas Tuntas Pernikahan, Studi Kasus dan Hukum Fikih Pernikahan dalam Mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang wali dalam menikah. Termasuk rukun dalam pernikahan adalah wali. Menikah tanpa wali, pernikahannya batal, tidak sah. Sehingga harus ada wali dalam pernikahan. Dan untuk menjadi wali telah kita sebutkan bahwa wali ini punya jalur. Jalur perwalian itu ada yang kita sebutkan di buku ini 3, tetapi sebenarnya ada 4. 3 ini apa? Yang pertama, jalur perwalian itu karena nasab. Jadi harus tertib. Jalannya itu harus tertib. Pertama, yang berhak menjadi wali itu nasab. Kemudian yang kedua, karena wala, memerdekakan budak. Kemudian yang ketiga, karena pemerintah. Kemudian nanti yang keempat, muhakkam, nikah kiai. Jadi untuk menjadi wali, tertibnya itu yang pertama harus dicari wali nasab dulu. Wali nasab. Nasab itu yang punya hubungan darah dengan wanita yang mau menikah. Dan siapa yang bisa menjadi wali, yaitu secara nasab, itu ada 3 jalur. Perwalian itu ada 3 jalur. Yang pertama, usul. Usulnya perempuan tersebut. Usulnya itu bapak. Kemudian di atasnya kalau bapak tidak ada, atau bapak ada tapi tidak bisa menjadi wali, maka naik ke atas. Bapaknya bapak, kakek. Ini jalur yang pertama. Kalau bapak nggak ada, kakek nggak ada, maka jalur saudara. Jalur saudara itu ada 4. Yang pertama, saudara kandungnya si pihak perempuan, saudara kandung. Kalau tidak ada, saudara sebapak. Kalau tidak ada, anak laki-laki dari saudara kandung, keponakan. Kemudian yang keempat, anak laki-laki dari saudara sebapak. Kemudian yang ketiga, jalur nasab itu jalur paman. Paman yang menjadi wali kalau saudara tidak ada berarti paman. Paman siapa itu? Paman kandung, saudara kandungnya bapak. Kemudian yang kedua, kalau nggak ada, saudara kandung, saudara sebapaknya bapak. Kalau tidak ada, anak laki-laki dari saudara dari paman kandung, yaitu sepupu. Kemudian yang keempat, anak laki-laki dari paman sebapak, sepupu dari sebapak. Jadi itu yang bisa menjadi wali dalam pernikahan secara nasab itu cuma jalurnya itu saja. Kalau nasab nggak ada orang misalkan dia tidak memiliki nasab, seperti misalkan anak zina atau budak, misalkan seorang wanita misalkan kafir diserang oleh negeri Islam, kemudian jadi tawanan. Setelah itu dibawa ke negeri Islam menjadi budak. Dia tidak punya siapa-siapa. Kemudian setelah itu tuannya memerdekakan. Akhirnya dia menjadi wanita merdeka. Setelah itu mau menikah. Maka yang menikahkan adalah tuan yang pernah memerdekakan dia. Itu namanya wala. Kalau nasab tidak ada, wala tidak ada, maka nanti kembali kepada penguasa. Penguasa ini siapa? KUA atau pengadilan. Pengadilan. Dan ini termasuk wanita dari anak zina. Wanita dari anak zina, misalnya seorang anak zina, seorang wanita, kemudian ketika dewasa mau menikah, dia tidak punya nasab. Demikian juga dia tidak memiliki wala karena dia bukan budak. Maka yang boleh menikahkan dia hanya penguasa.
yaitu KUA. Yang dimaksud dengan penguasa itu adalah negara, sehingga harus negara secara resmi. Maka itu anak zina tidak bisa nikah siri. Nikah siri itu adalah nikah di mana tidak tercatat di pengadilan, tidak tercatat di negara. Apa hukum nikah siri? Hukum nikah siri itu hukum aslinya sah, kecuali kalau anak zina, perempuannya itu adalah hasil perzinaan ibunya, maka tidak bisa, nikah siri batal. Harus nikahnya itu resmi, karena yang menikahkan harus negara. Kemudian kalau KUA tidak mau menikahkan, berarti wali nasab nggak ada, walak tidak ada, pemerintah juga tidak mau menikahkan. Maka yang keempat, nikah kiai. Nikah kiai. Jadi nikah kiai itu apa? Nikah di mana yang menikahkan itu adalah seorang ustadz, seorang kiai, di mana kiai itu nggak ada hubungan sama sekali terhadap wanita tersebut. Boleh nggak seperti ini? Boleh. Boleh. Kenapa? Karena tidak ada cara yang lain. Tetapi kalau masih ada negara, harus negara. Nah, harus negara. Tidak bisa loncat. Wali itu tidak bisa loncat, tapi harus tertib. Nah, kemudian masalah juga yang telah kita sebutkan, anak bisa menjadi wali pernikahan ibunya tidak. Seorang anak, misalkan ada seorang wanita janda, dia mau menikah, dia tidak punya siapa kecuali anaknya. Anaknya sudah balik, semua syarat-syarat terpenuhi dalam anaknya, yaitu syarat menjadi wali. Boleh nggak anak itu menikahkan ibunya? Tidak, karena tidak ada jalur perwalian itu adalah anak. Tidak ada, kecuali kalau anak itu statusnya status yang lain, dia pegawai KUA, boleh, atau dia itu anak paman, anaknya sepupu. Misalkan seorang wanita itu menikah dengan sepupunya, kemudian punya anak, kemudian setelah itu bapaknya meninggal, si wanita ini mau menikah, yang menikahkan anaknya. Anaknya boleh menikahkan karena anaknya itu sebagai anak sepupu, dia itu sama sepupunya menikah wanita itu, sehingga anaknya itu nasabnya bersambung kepada ibunya. Ya, ini perwalian sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk di pembahasan berikutnya, yaitu khitbah, lamaran, pernikahan. Siapa yang baca? Baca ya. Ya, kita masuk di halaman ke-41, pembahasan tentang khitbah. Ayo baca. Bismillah. Al-khitbah, khitbah atau lamaran. Khitbah adalah seseorang mengutarakan keinginan untuk menikahi wanita. Dan bahasa dalam mengutarakan khitbah terdapat dua macam. Pertama, soreh, yaitu dengan bahasa yang jelas untuk keinginan menikah, seperti saya ingin menikahimu atau saya ingin melamarmu. Yang kedua, takrib atau tidak jelas, yaitu dengan bahasa yang tidak jelas keinginan untuk menikah walaupun orang lain dapat menerka maksudnya, seperti setelah melihatmu aku tidak dapat tidur, atau engkau adalah wanita tercantik di mataku. Ya. Jadi sekarang kita akan masuk pembahasan proses dalam menikah, yaitu ada namanya khitbah. Jadi ini proses khitbah, ini proses kedua. Seorang ketika mau menikah itu nanti ada proses-proses yang harus dilalui. Proses yang pertama itu nadhar, atau misalkan kayak ta'aruf, saling tukar CV misalkan. Itu proses pertama. Jadi proses pertama itu ta'aruf. Nanti dalam ta'aruf itu termasuk nadhar, harus melihat siapa orang yang ingin menikah, yaitu sampai kenalan bagaimana tentang umurnya, misalkan tentang kebiasaannya dan yang lainnya, saling mengenal. Dan untuk ta'aruf ini, proses pertama itu harus ada wali, tidak boleh berduaan.
Kalau berduaan walaupun tujuannya ta'aruf, maka ini jatuhnya sesuatu yang diharamkan, yaitu apa? Yang dikenal di kita namanya pacaran. Kalau pacaran itu bukan proses dalam agama kita, tidak dibolehkan. Karena Rasul bersabda, tidak ada laki-laki perempuan berduaan kecuali syaitan yang ketiga, sehingga tidak boleh. Kalau mau ta'aruf, mau berkenalan itu silahkan, boleh, tetapi harus ada pihak ketiga. Pihak ketiga itu siapa? Walinya. Walinya perempuan, bisa kakaknya, bisa bapaknya. Maka itu pacaran itu ada sebenarnya di agama kita, tapi harus sama wali. Misalkan laki-laki perempuan mau pacaran ke pantai misalkan, maka bersama bapaknya. Nanti bapaknya boncengkan, kemudian ditemani sama bapaknya. Nah itu nggak apa-apa. Itu proses ta'aruf untuk perkenalan. Kalau sudah kenal, cocok, maka proses berikutnya namanya khitbah. Khitbah ini apa? Nah, ini perlu kita pahami ya. Khitbah itu mengutarakan keinginan untuk menikah. Seorang laki-laki mengutarakan dengan sebuah bahasa kepada perempuan kalau dia itu ingin menikah. Khitbah ini bisa ngomong sama bapaknya misalkan saya ngomong sama seorang bapak, Pak, saya pengen menikahi putri bapak. Nah itu namanya khitbah. Itu namanya khitbah. Khitbah itu apa? Seorang laki-laki mengutarakan keinginan untuk menikahi seorang perempuan. Bisa langsung itu misalkan ketika ketemu dengan seorang perempuan langsung ngomong, saya ingin menikah dengan kamu. Bisa seperti itu. Atau bisa lewat perantara, lewat walinya, buat bapaknya, Pak, saya ingin menikah dengan putri bapak. Nah itu namanya khitbah. Sedangkan acara lamaran, nanti ada namanya pakai cincin, bawa seserahan, bawa uang, ketemu keluarga besar, ini cuma ritual. Ya, paham ya? Itu cuma ritual. Boleh nggak acara seperti itu? Boleh, nggak apa-apa, tidak ada masalah. Tapi khitbah itu bukan itunya. Khitbah itu bahasa yang dilontarkan kepada dari seorang laki-laki kepada perempuan bahwa dia itu ingin menikahi wanita itu. Itu namanya khitbah. Walaupun cuma lewat SMS. Seorang laki-laki misalkan SMS seorang perempuan, saya pengen menikahi kamu. Nah, itu berarti khitbah. Ya, tergambar ya, khitbah ini modelnya bukan acara pertemuan keluarga besar, laki-laki perempuan, bukan. Itu cuma acaranya saja gitu. Tetapi hakikatnya khitbah itu mengutarakan keinginan. Seorang laki-laki mengutarakan keinginan pengen menikahi seorang wanita, itu namanya khitbah. Nah, bahasa yang digunakan untuk mengutarakan khitbah, bahasanya itu nanti ada dua. Bahasa itu ada dua. Yang pertama bahasa yang sharih, jelas. Bahasanya itu tegas. Yaitu bahasa tidak ada kemungkinan kecuali memang kemungkinan untuk menikah. Seperti misalkan saya mengatakan saya ingin menikahi Anda, atau menikahi putri Anda, atau saya pengen melamarmu. Itu bahasa tegas, sharih namanya, bahasanya itu namanya sharih. Kemudian yang kedua, bahasa yang kedua itu bahasanya ta'rid, bahasa ngambang, bahasa yang tidak jelas. Yaitu sebuah bahasa di mana bahasa ini tidak menunjukkan pernikahan, tidak menunjukkan lamaran, tetapi orang yang mendengar itu faham maksudnya, bisa diterka. Tetapi bahasanya itu ngambang, bahasa-bahasa yang ngambang. Seperti misalkan saya ngomong kepada seorang wanita, kamu itu adalah wanita tercantik di mata saya. Bahasa-bahasa ngambang. Setelah saya melihat kamu, saya tidak bisa tidur. Engkau adalah bidadariku misalkan. Dan yang lainnya lah bahasa-bahasa gombal misalkan. Orang tahu bahasa itu mengutarakan dia itu pengen menikahi. Itu namanya bahasa ta'rid. Jadi fahami dulu ya, bahasa yang digunakan untuk melamar ini ada dua. Ada bahasa jelas lamaran atau menikah, mengutarakan jelas seperti itu. Yang kedua ada bahasa di mana bahasa itu ngambang, bahasanya tidak jelas. Jadi nanti ada proses ini. Proses menikah itu nanti panjang. Yang pertama tadi ta'aruf, setelah itu nanti nador. Nador itu yang boleh dilihat apa? Nador itu yang boleh dilihat cuma wajah dan pergelangan tangan. Pertanyaan, kalau pengen lebih dari itu, saya pengen melihat rambutnya wanita itu lurus atau keriting misalkan, boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh.
Terus caranya gimana? Nah, kan saya pengen tahu rambutnya lurus atau enggak kan gitu. Caranya bagaimana? Saya mengutus keluarga saya, ibu saya atau kakak perempuan saya, tolong dilihatkan rambutnya. Kenapa? Sama-sama perempuan itu kan boleh membuka rambut. Setelah itu nanti baru ibu saya itu menjelaskan, nah itu rambutnya keriting gitu, sehingga itu bisa menjadi masukan. Saya lanjutkan atau tidak. Jadi seperti itu. Tetapi yang boleh dilihat ketika proses nadhor itu hanya wajah dan pergelangan tangan. Nah, setelah ini selesai, kok sudah mantap misalkan ya, sudah ta'aruf, tukaran CV selesai, kemudian setelah itu sudah melihat tentang biodatanya masing-masing kok oke, setelah itu lihat wajah juga cocok, proses berikutnya namanya khitbah. Kalau di kita itu biasanya kalau khitbah itu keluarga besar datang, keluarga laki-laki, keluarga besar perempuan kumpul, yang bawa seserahan, termasuk di kita itu bawa duit. Kalau di kita ya budaya kita itu nanti termasuk bawa duit untuk acara penetapan nikahnya kapan. Nah itu nanti. Ketika sudah khitbah selesai maka sudah terikat, wanita itu sudah diikat dengan ikatan lamaran. Tinggal nanti nunggu kapan acaranya dimulai, baru nanti ada namanya akad nikah. Nah yang kita bicarakan di sini, kita akan membicarakan tentang proses khitbah. Proses khitbah itu seperti apa? Jadi perlu kita pahami, khitbah itu kalau bahasa khitbah itu keinginan laki-laki untuk menikahi seorang perempuan dengan mengutarakan. Seorang laki-laki itu mengutarakan keinginannya, saya pengen menikahi putri bapak atau saya pengen menikahi kamu. Itu namanya khitbah. Kalau acaranya mau dikemas apa saja silahkan. Sehingga acara khitbah itu masuknya ke budaya. Sehingga nanti misalkan di khitbah itu mau pakai ceramah ustaz, silahkan. Ada doanya juga, nggak apa-apa, silahkan. Atau nanti ada makanannya apa? Misalkan kalau perang Pekalongan gono dulu, misalkan. Nanti setelah itu bomprek, misalkan, atau pakai apa terserah. Atau nggak pakai makan nggak ada masalah juga. Lamarannya misalnya di warung makan misalkan, atau jalan nggak ada, bebas. Itu cuma budaya. Aslinya itu khitbah itu bukan acaranya. Khitbah itu aslinya itu mengutarakan keinginan untuk menikah. Dan di kita itu aslinya itu bahasa, kalau sebenarnya ini kalau sebenarnya acara khitbah itu sebenarnya bukan khitbah. Ta'aruf antara pihak keluarga besar, karena sudah masanya itu sudah dilontarkan di awal kan gitu. Ketika ta'aruf misalkan orang ya dia itu pengen menikahi seorang perempuan, kalau di kita ya tukar CV dulu, setelah baca oke, setelah itu kita mau nadhor. Setelah itu kan sudah mengutarakan, yaitu saya pengen lanjutkan proses untuk menikah, itu sudah khitbah. Nah, itu namanya sudah khitbah. Apalagi sudah dijawab sama pihak perempuan, iya, itu sudah khitbah. Sedangkan kalau kita itu khitbahnya itu perlu diresmikan, dilegalkan oleh keluarga besar, sehingga keluarga besar laki-laki dan perempuan itu berkumpul untuk saling mengenal, saling tahu semua, sehingga itu hanya prosesi, bukan khitbahnya. Khitbahnya bukan itu sebenarnya. Sehingga saya pengen menikahi seorang wanita, bahasa yang saya ungkapkan ke wanita itu nanti ada dua, ada bahasa yang sharih, ada juga bahasa yang ta'lil, bahasa kiasan. Baca selanjutnya. Dan wanita dalam masalah khitbah terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, wanita yang terikat dengan ikatan pernikahan. Haram hukumnya mengkhitbah wanita yang masih terikat dengan ikatan pernikahan, baik dengan bahasa sharih atau ta'rif, walaupun wanita tersebut dizalimi oleh suaminya dan tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin. Oleh karena itu, tetap tidak boleh melamarnya sampai ikatan nikah tersebut lepas, baik dengan cerai dari suami atau pengadilan yang membatalkan. Yang kedua, wanita yang kosong dari ikatan pernikahan dan masa iddah.
boleh bagi seseorang untuk melamarnya, baik dengan bahasa sharih atau ta'rif. Yang ketiga, wanita yang masih berada dalam masa iddah. Wanita ini memiliki 3 kondisi. Yang pertama, iddah dari talak raj'in, yaitu talak yang masih dapat rujuk kembali, dan itu adalah talak pertama dan kedua. Wanita ini tidak boleh dihibah baik dengan bahasa sharih ataupun ta'rif, karena statusnya masih istri dari suami sebelumnya. Yang kedua, iddah dari talak bain, yaitu talak yang sudah tidak dapat kembali lagi, dan itu adalah talak ketiga. Wanita ini boleh dihibah dengan bahasa ta'rif, namun tidak boleh dengan sharih. Yang ketiga, iddah karena kematian, yaitu wanita yang iddah karena suaminya meninggal dunia. Wanita ini boleh dihibah dengan bahasa ta'rif dan tidak boleh dengan bahasa sharih. Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan keinginanmu dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka, akan tetapi janganlah kamu membuat perjanjian untuk menikah dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Demikian juga Rasulullah SAW pernah memerintahkan Fatimah binti Qais radhiyallahu anha yang sudah dicerai talak bain oleh suaminya agar dapat menyelesaikan masa iddahnya di rumah Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Dan beliau berkata, jika kamu sudah halal, beritahulah kepadaku. Ya, jadi sekarang kita lihat kondisi wanita. Sekarang wanita yang boleh dilamar. Wanita yang boleh dilamar itu nanti terbagi menjadi 3. Jadi pembagian wanita boleh nggak dilamar wanita itu berkaitan tentang lamaran kepada seorang wanita. Lamaran tadi ya, fahami dulu lamaran. Lamaran itu bukan acara pihak keluarga laki-laki perempuan kumpul, bukan itu bukan lamaran. Lamaran itu seorang laki-laki mengutarakan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan, itu namanya lamaran. Nah, berkaitan dengan lamaran wanita, berkaitan dengan lamaran itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, wanita terikat dengan ikatan nikah. Wanita masih terikat, dia masih statusnya istri orang. Itu yang pertama. Yang kedua, wanita yang bebas dari ikatan nikah. Dia tidak ada ikatan pernikahan sama sekali. Mau dia itu gadis atau dia itu janda atau suaminya meninggal, ya janda lah itu. Yang penting tidak ada ikatan pernikahan sama sekali wanita ini. Yang ketiga, wanita di masa iddah. Wanita di masa iddah. Iddah itu apa? Iddah itu wanita yang sudah lepas ikatan nikah tapi masih di masa nunggu. Itu namanya masa iddah. Iddah itu nanti bisa iddah karena perceraian atau iddah karena kematian. Jadi wanita itu nanti ada 3 ini. Jadi wanita yang terikat dengan ikatan nikah, wanita yang bebas dari ikatan pernikahan, wanita di masa iddah. Nah, terus bagaimana tentang hukum mengkhitbahnya? Yang pertama, wanita kalau masih ada ikatan pernikahan, ikatannya belum dilepas, maka khitbahnya nggak boleh sama sekali, hukumnya haram dan nggak sah, baik dengan bahasa sharih atau dengan bahasa ta'rif. Nggak boleh. Kenapa? Karena wanita itu masih terikat dengan ikatan pernikahan, belum dibatalkan. Entah suaminya itu baik, entah suaminya zalim, entah suaminya minggat. Misalkan saya contohkan, misalkan ya, kasus yang banyak terjadi di kita. Seorang wanita nikah siri, dijadikan istri kedua, misalkan ya. Ada orang kaya,
PNS misalkan atau apa, dia pengen nikah lagi. Akhirnya istri kedua itu nikahnya siri, tidak tercatat di pengadilan. Akhirnya nikah baru 1 bulan, ditinggalkan wanita itu. Suaminya tidak mau menceraikan, tapi ditinggalkan, gak dikasih nafkah, gak dapat apa-apa, cuma dicampakkan tok sama laki-lakinya. Berlangsung sampai bertahun-tahun seperti ini. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang senang dengan wanita itu. Dia mengatakan, saya pengen nikah dengan kamu. Bisa nggak bahasa ini dilontarkan kepada wanita ini? Nggak boleh, hukumnya haram. Mau bahasanya sohri, saya pengen menikahimu, atau bahasanya tahrib, kamu itu wanita yang sangat cantik di mata saya. Nggak boleh. Kenapa? Karena statusnya dia masih istrinya orang. Kalau orang bertanya, lah kan suaminya zalim, suaminya nggak pernah ngasih nafkah selama 10 tahun. Hatta, walaupun tidak pernah memberikan nafkah. Kenapa? Karena ikatan pernikahan itu nggak batal dengan kezaliman. Hatta suaminya kasar, suka menempel istrinya, suka menghajar, tidak bisa dibatalkan pernikahan. Cara membatalkan pernikahan itu dengan 1 dari 2. Suaminya mengatakan cerai atau pengadilan membatalkan. Nah, kalau nikahnya siri, pengadilan ya nggak bisa membatalkan karena tidak tertera di pengadilan. Sehingga hanya suaminya yang bisa melepaskan ikatan perceraian. Kalau suaminya tidak mau menceraikan, yo selama-lamanya wanita itu tidak bisa menikah. Nah, itu kenapa ya saya katakan ya. Saya itu sering katakan, nikah siri itu hukumnya sah, tapi hukumnya haram. Nikah siri itu secara hukum syariatnya itu sah. Sah, karena bukan termasuk syarat menikah itu harus tercatat di pengadilan, di undang-undang negara. Tetapi hukumnya haram. Haramnya kenapa? Banyak kerusakan di kita. Kita itu nggak seperti negara Timur Tengah. Timur Tengah itu sangat menjaga pernikahan walaupun siri. Kalau di kita enggak. Sehingga kalau orang itu nikahnya siri, biasanya perempuannya dicampakkan toh. Nah, ketika perempuan dicampakkan, selama-lamanya, selama suaminya tidak mengatakan kalimat cerai, selama-lamanya wanita itu masih statusnya istri, nggak bisa lepas. Ya. Sehingga kalaupun ada laki-laki yang mencintai dia pengen menikah, nggak bisa, pernikahannya batal. Kalau seandainya misalkan ini sudah 10 tahun suaminya ditinggal sama suaminya, tapi dia sudah nikah, sah nikahnya dulu, tapi nikahnya siri. Suaminya suruh menceraikan, nggak mau sama sekali. Sudah di lobi kasih duit, nggak mau supaya menceraikan, maka status wanita ini istri. Tiba-tiba menikah, dinikahkan sama bapaknya misalkan, tiba-tiba menikah. Suaminya yang pertama belum menceraikan, apa hukum pernikahannya? Batal. Sehingga hubungan setelahnya dinamakan zina. Jadi gak main-main. Maka itu kalau menikah itu harus resmi, jangan siri. Kenapa? Kalau suaminya tidak mau menceraikan, pengadilan nanti bisa menceraikan, membatalkan pernikahan. Jadi kasus yang sering terjadi nanti ya di sini ya. Jadi sering terjadi, yaitu kasus di mana seorang wanita dizalimi sama suaminya, tidak pernah diurus, tidak pernah dikasih nafkah, tapi tidak mau menceraikan. Setelah itu tiba-tiba dinikahi sama orang, dikhitbah sama orang, batal. Hukumnya haram. Nah, itu wanita yang masih terikat dengan ikatan pernikahan tidak boleh dikhitbah, hukumnya haram mengkhitbah wanita itu, baik dengan bahasa sorry atau dengan bahasa ta'rif. Karena itu istrinya orang, masih statusnya istri. Hah? Nah, kalau pengen cerai kan namanya khulud. Dia ngomong kepada suaminya, suamiku tolong ceraikan saya. Kamu minta duit berapa? Nah, nanti istrinya bayar. Ya, tak ceraikan, tapi kamu bayar 10 juta ya sama saya. Oke. Akhirnya suaminya mengatakan, kamu saya ceraikan dengan uang nominal 10 juta yang dibayarkan ke saya. Itu namanya khulud. Kalau suaminya nggak mau menceraikan. Ya, kalau nggak mau ya selama-lamanya nggak bisa. Tidak bisa. Nah, itu apa? Makanya saya katakan nikah itu jangan siri. Nikah itu resmi. Kenapa? Karena kalau nikah resmi, suami zalim tidak mau menceraikan, lapor pengadilan, KUA nanti bisa membatalkan, namanya faskhun nikah. Tapi kalau pengadilan nggak tercatat di pengadilan karena nikahnya siri, ya itu terserah suaminya. Suaminya tidak mau menceraikan, yuk selama-lamanya orang itu nggak bisa menikah, selama-lamanya. Sehingga fahami ya, kedzaliman suami tidak bisa membatalkan pernikahan. Yang bisa membatalkan pernikahan itu apa? Ucapan suami mengatakan kamu saya cerai. Nah, itu baru bisa membatalkan. Paham ya, tergambar ya? Ya, paham ya. Nah, itu kalau orang misalkan mau dinikahi siri, kok mau perempuannya? Yo, yang kurang ajar perempuannya kan itu. Mau-maunya dia itu mau dizalimi kan itu. Kenapa? Karena kalau nikahnya siri,
siri ya, nggak ada yang tahu. Tiba-tiba suaminya meninggal. Pertanyaan, pihak keluarga laki-laki mau ngasih warisan nggak gitu? Akhirnya banyak kezaliman. Maka itu kalau mau nikah siri kok mau perempuan, ya silakan nanggung resikonya. Kalau bisa itu jangan, nggak boleh nikah siri bagi perempuan. Kenapa? Karena kezaliman itu yang merasakan perempuan. Perempuan akan dizalimi. Bukan hanya perempuan, nanti anaknya juga terzalimi. Anaknya tidak punya legalitas secara negara. Kan KTP nggak berubah pernikahan siri itu. Demikian juga akte lahir nggak punya bapak. Demikian juga kakak nggak punya kakak anak itu kan itu. Karena kan nggak bisa dimasukkan kakaknya, dia bukan anaknya. Sehingga bahaya, nikah siri itu bahaya sekali. Jadi yang pertama, wanita yang dia itu masih ada ikatan pernikahan, ikatan ya. Maka itu nikah itu kayak mengikat seorang wanita. Jadi suami ketika mengatakan nikah, qabiltu nikah, saya terima nikahnya, wanita itu terikat dengan sebuah ikatan. Yang bisa melepas ini cuma dua, suami dengan mengatakan cerai atau pengadilan, kalau resmi di pengadilan. Yang kedua, kasus yang kedua, wanita yang bebas dari ikatan nikah. Dia tidak ada ikatan pernikahan karena dia itu masih gadis atau dia itu sudah janda tapi sudah selesai urusan. Wanita ini boleh dikhitbah secara sharih atau ta'rid. Datang seseorang mau mengatakan kamu itu wanita seperti bidadari, ya nggak apa-apa. Atau mengatakan saya itu pengen sekali menikah dengan Anda, saya itu cinta dengan Anda. Atau mengatakan kepada walinya, Pak, saya pengen menikah dengan putri Anda. Laki-laki mengutarakan keinginan untuk menikahi wanita itu, boleh, mau dengan bahasa yang sharih atau bahasa yang ta'rid, silahkan. Karena wanita itu nggak ada ikatan pernikahan. Yang ketiga, wanita, ini wanita yang ketiga itu di tengah-tengah. Dia bukan istri, dia juga bukan wanita merdeka, wanita yang bebas. Ini namanya wanita di masa iddah. Wanita di masa iddah itu wanita di tengah-tengah ya. Dia bukan istri karena sudah lepas ikatannya, tapi dia bukan wanita yang bebas. Kenapa? Karena masih di masa tenggang, di masa tunggu. Jadi iddah ini apa? Wanita yang masih mu'tadah, yaitu wanita yang dia itu masih menunggu iddah. Iddah itu masa tunggu setelah hilangnya pernikahan, hilangnya ikatan nikah, sampai dia boleh menikah lagi. Itu masa tunggu. Lah masa tunggu itu namanya masa iddah. Nah nanti masa iddah itu bisa iddah karena perceraian, suami menceraikan, atau masa iddahnya karena kematian, suaminya meninggal. Kalau perceraian, misalkan suami mengatakan kamu saya cerai, dilihat wanita itu hamil atau tidak. Kalau wanita hamil, suami melahirkan. Sekarang saya tanya, wanita hamil dicerai boleh nggak? Mencerai wanita hamil itu boleh nggak? Ini kehamilannya itu sudah tua, sudah mau lahiran, boleh nggak itu? Boleh. Kalau seandainya dicerai sama suaminya dalam kondisi wanita itu sedang hamil, masa iddahnya kapan? Sampai lahiran. Mau lahirannya lama karena masih awal-awal hamil, atau lahirannya tinggal 1 pekan lagi HPL-nya. Lahir berarti dia sudah selesai masa iddah. Nah, jadi itu. Kalau dia itu punya haid, maka 3 kali suci dari haid. Kalau iddahnya karena kematian, suaminya meninggal, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Jadi selama 4 bulan 10 hari itu wanita ini masih menggantung statusnya itu, menanti. Dia tidak istri karena suaminya sudah meninggal dunia, kan ikatan sudah lepas, tetapi dia belum boleh menikah. Itu namanya masa iddah. Lah wanita di masa iddah ini boleh nggak dilamar? Wanita di masa iddah ini boleh dilamar atau tidak? Maka nanti iddah itu ada 2, ada 3. Iddah dari tolak roj'i, kemudian yang kedua iddah dari tolak bain, kemudian yang ketiga iddah dari kematian. Nah, jadi ada 3 macam masa iddah itu, nanti ada 3 macam. Yang pertama, kalau iddahnya itu karena roj'i. Roj'i itu apa? Roj'i itu perceraian pertama, perceraian kedua, di mana wanita itu masih menunggu masa tenggang waktu. Misalkan gini,
Seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya, kamu saya cerai. Baru pertama mengutarakan kalimat ini, maka wanita itu otomatis lepas ikatan nikah. Otomatis lepas. Wanita itu menunggu 3 kali suci haid. Dalam kondisi wanita itu sedang kemaseya. Ketika seorang wanita, dia itu suci dari haid, suci, dia belum berhubungan intim sama suaminya di masa suci, itu namanya tolak sunni, tolak sunnah. Seorang wanita suci di masa sucinya belum berhubungan intim sama suaminya. Suaminya mengatakan kamu saya cerai. Kalimat cerai sudah keluar, berarti ikatan nikahnya lepas. Nah, nikahnya lepas. Nah, wanita itu menunggu 3 kali suci, 3 kali. Maka itu suci pertama. Nanti datang haid, setelah itu suci lagi, suci kedua. Nanti haid, kemudian datang suci yang ketiga. Setelah itu datang haid yang ketiga, wanita itu sudah selesai masa iddah. Nah, kalau menopause 3 bulan, wanita nggak keluar darah haid 3 bulan, pakainya patokannya bulan, hari berarti pakai hijriah. Tapi kalau punya darah haid, pakainya haid, maka nanti beda, karena haid itu bisa maju bisa mundur. Kalau pakai bulan kan jelas hijriah. Jadi seperti itu. Maka wanita yang ini, misalkan suami mengatakan kamu saya cerai, wanita itu menunggu masa iddah. Di masa iddah ini iddah namanya iddah roj'i, maka tidak ada seorang pun yang melamar dia. Mau dengan bahasa ta'rid nggak boleh, apalagi bahasa sorry nggak boleh, karena dia itu masih roji itu masih boleh kembali, suaminya itu masih boleh rujuk. Sekarang pertanyaan gini, kalau seandainya ini wanita ini haid ya, coba gambarkan ya, wanita ini punya haid, suaminya mengatakan kamu saya cerai, suci, setelah itu datang haid, suaminya belum rujuk, setelah itu suci, datang haid lagi, belum rujuk. Setelah itu suci, tinggal beberapa hari dia itu mau haid, berarti sudah mau berakhir kan gitu. Suaminya belum rujuk, sampai selesai masa iddah, suaminya belum rujuk juga. Tiba-tiba datang tetangganya, saya pengen menikah dengan kamu, boleh nggak? Suci, haid, datang haid, misalkan ini kamu haidnya kapan gitu? Saya sudah haid ketiga berarti kan, haid ketiga berarti sudah selesai masa iddah kan itu. Ini saya sudah haid, ayo saya nikah sama kamu, saya pengen nikah sama kamu, boleh nggak itu? Ya, boleh nggak? Tergambar, paham ya? Masih tergambar ya? Misalkan ini seorang wanita, suaminya mengatakan kamu saya cerai. Setelah itu suaminya minggat, keluar negara misalkan, nggak pernah pulang. Wanita itu kan suci. Setelah itu datang haid, suci lagi, datang haid, suci lagi, haid. Hari pertama haid ditanya sama tetangganya, kamu sudah haid belum? Sudah. Ini haid berapa? Haid ketiga. Saya pengen nikah sama kamu, boleh nggak? Suaminya pulang tiba-tiba sudah nikah gitu loh, boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Boleh nggak itu? Ayo, boleh nggak? Boleh, karena sudah selesai masa iddah gitu. Iddah kan sudah selesai. Iddah itu selesai kapan? Dengan datangnya darah haid ketiga. Haid pertama, haid kedua, haid ketiga datang, selesai masa iddah. Dia sudah bukan orang masa iddah lagi dia itu. Berarti dia statusnya wanita yang bebas dari pernikahan. Ya, tergambar nggak? Paham ya? Yang kita bahas ini adalah orang di masa iddah. Kalau sudah selesai masa iddah, boleh orang mau lamar dia, mau nikah, nggak ada masalah. Berarti perceraian tidak harus dengan pengadilan? Nggak harus. Suaminya pokoknya kalau sudah mengatakan kalimat cerai, langsung dihitung secara syariat. Setelah itu kok nggak rujuk-rujuk sampai selesai masa iddah, wanita itu boleh menikah dengan yang lain. Suaminya pulang-pulang, istrinya sudah menikah. Waduh, ini terlambat saya kan itu. Wes nyesel lah setelah itu kan. Ya, jadi kan hanya dengan ucapan atau misalkan mengucap saya cerai, tapi dia tidak mengurus ke pengadilan, hanya minggat misalkan. Ya, jadi pengadilan itu hanya legalitas dalam negara, bukan legalitas dalam agama. Seperti orang nikah siri, sah nggak? Sah, tapi secara legalitas negara nggak sah. Tapi secara agama sah. Demikian juga seorang yang menceraikan istrinya, walaupun nggak diurus di pengadilan, sudah dicerai, sudah selesai masa iddah,
tapi legalitasnya belum resmi karena belum diurus. Boleh nggak orang itu menikah? Boleh, boleh, walaupun surat nikahnya masih sama suami yang awal kan gitu, nggak ada surat cerainya. Nah, jadi boleh karena dia secara agama sudah selesai, masa pernikahannya sudah selesai. Gimana? Ya, nikah siri. Jadi nikahnya siri. Jadi paham ya? Jadi wanita di masa iddah. Nah itu kalau seorang laki-laki mengatakan kalimat cerai, seorang laki-laki mengatakan kalimat cerai itu langsung wanita itu langsung menghitung kapan selesai iddah saya. Kenapa? Nanti masa iddah itu ada konsekuensi masalah tadi, masalah khitbah, lamaran, masalah nikah, masalah nafkah, warisan. Di masa iddah suaminya mati. Misalkan suaminya mengatakan kamu saya cerai. Setelah itu suaminya pergi naik motor tabrakan mati. Pertanyaan, istrinya itu dapat warisan nggak? Aduh, nah kamu matinya kan kenapa enggak ngomong cerai baru mati kan itu loh. Kalau bisa matinya nanti. Jadi suaminya ngamuk, kamu saya cerai, sana kalut naik motor ngebut tabrak brok mati wes. Aduh ini dapat nggak itu? Di masa roji'i masih roji'i ini dapat, dia masih mendapatkan warisan. Nafkah dapat, nafkah itu sampai selesai masa iddah. Jadi masa itu menetapkan masa iddah itu konsekuensinya banyak, termasuk masalah misalkan gini, wanita yang dicerai dia berhak mendapatkan nafkah nggak? Misalkan ini wanita cerai, kamu saya cerai, wanita kan menunggu masa iddah, dapat nafkah nggak? Dapat. Misalkan saya juga minta make up, beli make upnya mahal-mahal misalkan, tidak. Nafkah itu sandang, pangan, papan dapat. Sehingga wanita itu di masa iddah boleh meminta rumah tempat tinggal selama masa iddah. Tapi kalau make up nggak dapat, sabun, sampo nggak dapat. Minta lipstick misalkan, oh lipstick kamu sudah saya cerai kan gitu, enggak. Kalau nggak dapat kan itu. Kenapa make up nggak dapat? Karena suami tidak bisa menikmati, itu sudah dicerai kan gitu. Tapi kalau nafkah dapat. Loh kok waktu masa setelah kamu saya cerai dan mati, kok masih dapat warisan? Karena dia masih tolaknya roji, masih tolaknya itu roji, dia masih statusnya itu istri, malah tinggalnya masih sama suaminya gitu. Karena dia itu masih boleh rujuk, masih boleh kembali. Nah itu yang pertama. Jadi masa iddah yang pertama iddah karena roji. Roji itu perceraian pertama, kedua di masa iddah. Suaminya itu kan masih boleh kembali. Kembalinya itu di masa iddah. Kalau sudah selesai masa iddah tidak boleh kembali. Terus bagaimana cara kembalinya? Misalkan ya suaminya mengatakan kamu saya cerai, setelah itu suaminya keluar kota 6 bulan baru pulang, aduh saya menyesal, saya pengen kembali ke kamu, boleh nggak? Nggak boleh, tidak boleh kembali, selesai sudah masa iddahnya. Terus bagaimana kalau mau kembali? Harus dengan nikah ulang, nikah lagi. Jadi dengan pernikahan yang baru, ada wali, ada saksi, mahar, semuanya harus ada. Kenapa? Karena dia itu sudah selesai masa iddah. Nah, jadi ini namanya tolak roji. Tolak roji, wanita di masa iddah tolak roji, maka dia tidak boleh dilamar sama sekali. Mau dengan bahasa sorry atau bahasa kinayah, tarid nggak boleh, karena dia statusnya masih istrinya orang. Kemudian yang kedua, wanita di masa tolak bain. Tolak bain itu tolak ketiga. Sudah keluar kalimat sekali, cerai, rujuk. Berjalan waktu 10 tahun lagi, ribut lagi, kalimat cerai keluar lagi. Setelah itu rujuk lagi. Setelah itu yang ketiga keluar lagi kalimat cerai. Nah itu kalimat yang ketiga itu namanya bain. Tidak boleh kembali selama-lamanya. Hatta dengan nikah yang baru nggak bisa. Kecuali wanita itu menikah dengan laki-laki yang lain, sampai berhubungan intim, sampai dicerai, sampai selesai masa iddah, baru boleh kembali kepada suami yang pertama. Lah kalau yang tolaknya itu bain itu sudah 3 kali, di masa iddahnya boleh dilamar dengan bahasa tarid, tapi tidak boleh dengan bahasa sorry. Ini kebalik.
Jadi tidak boleh dengan bahasa sorry nggak boleh. Tapi dengan bahasa kiasan boleh. Misalkan ya ada orang dia itu intinya itu cinta sama seorang wanita. Tapi karena dia itu cemen, nggak berani ngomong, akhirnya didahului sama orang. Sudah dinikahi sama orang misalkan ya. Akhirnya saya pantau terus ini wanita ini. Aduh, ini kapan ya ribut sama suaminya? Nggak ribut-ribut kan gitu. Akhirnya diprovokasi supaya ribut, sampai ribut. Keluar kalimat cerai. Alhamdulillah, cerai pertama. Tak tunggu pokoknya itu. Diprovokasi lagi, ribut lagi, cerai kalimat 3. Saya tahu ini sudah cerai 3 kali ini. Langsung saya SMS perempuan itu. Misalkan ya, kamu adalah wanita yang paling cantik di mata saya. Dulu sejak SMA itu kamu itu tidak bisa, yaitu saya itu tidak bisa melupakan kamu gitu. Jadi bahasa-bahasa seperti itu gitu. Boleh nggak itu dilontarkan kepada wanita di mana ini baru di masa iddah? Boleh. Boleh, tapi tidak boleh dengan bahasa saya pengen menikah dengan kamu. Nggak boleh, hukumnya haram. Kenapa? Karena wanita ini masih di masa iddah, walaupun tidak mungkin kembali sama suaminya. Jadi ini namanya iddah di masa baik. Kemudian ketiga, iddah disebabkan karena kematian. Misalkan ada seorang wanita janda kembang lah masa itu. Jadi dia itu wanita nikah baru 1 pekan. Wanita rebutan, misalkan kampung yaitu kembang desa misalkan ya. Suaminya mati gitu loh. Wah, ini janda kembang ini kan itu. Akhirnya suaminya mati, langsung banyak laki-laki yang melamarnya. Boleh nggak dilamar wanita ini? Boleh, tapi dengan bahasa tarik. Tidak boleh dengan bahasa saya pengen menikah dengan kamu, karena dia di masa iddah. Tapi kalau dia itu dengan bahasa misalkan kamu itu wanita yang sangat cantik, saya itu tidak bisa melupakan kamu. Kamu itu walaupun punya suami, saya juga seperti ini, seperti itu. Bahasa-bahasa seperti orang bisa menerka kalau itu tuh pengen menikah. Cuma bukan dengan bahasa menikah atau khitbah. Nah, itu boleh. Nah, jadi intinya di dalam masalah mengkhitbah wanita itu nanti ada macam-macam kondisinya. Ini Allah Ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 235. Allah Ta'ala berfirman, wala junaha alaikum fima aradtum bihi min khitbatin nisa. Dan tidak ada dosa bagimu mengkhitbah perempuan-perempuan itu dengan sindiran. Nah, sindiran itu ta'rid, bahasa sindiran. Atau kamu sembunyikan keinginanmu dalam hati, au aknantum fi anfusikum, atau keinginan itu disembunyikan sampai selesai masa iddah. Nah, itu nggak apa-apa. Alimallahu annakum satadkurunahunna, Allah tahu pasti kalian akan menyebut-nyebut wanita itu karena kamu itu ingin menikahinya. Walakin la tuwa'iduhunna sirran, tetapi jangan memberikan perjanjian untuk menikah dengan wanita itu secara rahasia. SMS misalkan, nanti saya pengen nikah sama kamu ya itu, tapi jangan ngomong-ngomong ya itu, nggak boleh. Kenapa? Wanita itu masih di masa iddah. Illa an taqulu qawlan ma'rufan, kecuali kamu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Wala ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Kalian jangan menetapkan akad nikah sebelum habis masa iddahnya. Yaitu saya pengen menikah sama kamu misalnya, nggak boleh. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh, ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di diri kalian, yaitu keinginan kalian untuk menikahi wanita itu. Allah tahu kalian itu pengen menikahi wanita tersebut. Fahdharuh, tapi jangan berbuat seperti itu karena nggak dibolehkan. Wa'lamu annallaha ghafurun halim, ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyantun. Nah, kisahnya itu pernah terjadi seorang zaman dulu. Zamannya Rasulullah itu ada seorang wanita namanya Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais ini dicerai sama suaminya sudah bain. Sudah bain berarti sudah ketiga. Setelah itu datang kepada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, suami saya menceraikan saya ya Rasulullah. Terus saya itu di mana harus menyelesaikan masa iddah? Akhirnya disuruh ke rumahnya seorang wanita. Kamu di rumahnya wanita ini saja karena dia itu wanita janda,
di rumahnya nggak ada laki-laki. Akhirnya wanita itu mengatakan, "Enggak ya Rasulullah, wanita itu walaupun janda tapi sering banyak tamu." Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Udah, kalau seperti itu kamu menyelesaikan masa iddah di rumah Abdullah bin Umi Maktum." Abdullah bin Umi Maktum itu orang buta. Kamu nanti menyelesaikan masa iddah di situ saja. Dan setelah itu Rasulullah mengatakan, nah ini bahasanya Rasul itu bahasanya bahasa ta'rif. Rasulullah mengatakan, "Idza halalti fa'dzinini." Kalau kamu sudah selesai masa iddah, nanti tolong kabari saya. Kalau sudah selesai masa iddah, tolong kabari saya. Nah, itu namanya bahasa ta'rif. Ya, itu bahasanya itu bahasa ta'rif. Akhirnya nanti selesai masa iddah, setelah itu nanti sama Rasulullah dinikahkan sama orang lain. Intinya bahwa wanita berkaitan dengan lamaran itu nanti wanita itu ada macam-macam ini. Melamar seorang wanita yang sudah dilamar sama orang lain. Apa hukumnya? Hukumnya tidak dibolehkan dalam agama kita. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, "Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyabi ba'dukum ala bai'i ba'din." Rasulullah melarang seseorang membeli barang yang sudah ditawar sama saudaranya. Misalkan gini ya, ada kita butuh barang, motor misalkan. Rupanya motor itu sudah sedang ditawar sama orang lain. Boleh nggak kita itu menawar dengan harga yang lebih tinggi? Nggak boleh. Sampai menyelesaikan orang itu. Kecuali di majelis lelang. Jadi lelang itu kesepakatan bersama, semua yang pengen beli itu duduk di sebuah majelis, siapa yang tawarannya paling tinggi dia yang menang. Boleh nggak kalau seperti ini? Boleh, karena itu memang majelis untuk saling tawar menawar. Tetapi kalau selain itu nggak boleh. Misalkan kalau kita mau beli apa, misalkan mobil, rumah atau HP, kok ini sudah di DP sama orang, ya udah tunggu sampai selesai. Tidak boleh kita masuk walaupun kita dengan harga yang lebih tinggi, nggak boleh. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wala yakhtubur rajulu ala khitbati akhihi." Jangan mengkhitbah seorang wanita, meminang seorang wanita di atas pinangan orang lain. Hatta yatrukal khatibu qablahu, sampai laki-laki yang meminang pertama meninggalkan wanita itu, membatalkan, au ya'zana lahul khatib, atau mengizinkan. Nah, jadi intinya tidak boleh melamar seorang wanita yang sudah dilamar sama orang lain, itu tidak dibolehkan. Tetapi tidak bolehnya melamar seorang wanita yang sudah dilamar sama orang lain itu jika ada 5 syarat. Kalau salah satu dari 5 syarat itu hilang, maka boleh melamar wanita itu, boleh. Yang pertama syaratnya itu lamaran pertama, laki-laki yang pertama itu lamarannya boleh. Boleh itu maksudnya itu bukan lamaran yang haram. Tetapi kalau lamarannya haram, contohnya misalkan saya pengen melamar seorang wanita. Akhirnya wanita itu mengabari, "Enggak, saya sudah dilamar sama orang." Saya tanya, "Lamarannya kapan?" gitu. "Lamarannya pekan kemarin." "Lah kan kamu kan belum selesai masa iddah kan gitu. Suami kamu meninggal, iddahnya itu kamu selesai 4 bulan 10 hari. Terakhir masa iddah kapan selesai?" "Kemarin." "Lah kok pekan kemarin kamu sudah dilamar, berarti lamaran itu batal, nggak boleh lamaran di masa iddah." Saya masuk setelah itu. "Kalau seperti itu saya pengen melamar kamu." "Kenapa?" "Lamaran orang pertama batal." Tidak dianggap. Kenapa? Karena lamarannya di masa iddah. Jadi syarat yang pertama itu lamaran laki-laki yang pertama itu lamaran yang dibolehkan, bukan lamaran yang dilarang. Kalau lamaran dilarang seperti di masa iddah maka tidak dianggap. Kemudian yang kedua, lamaran seorang muslim, lamaran laki-laki muslim pertama itu lamaran yang sudah mendapatkan jawaban dengan jelas. Tapi kalau belum dijawab, misalkan saya tanya sama seorang laki-laki, "Kamu katanya ngelamar si A ya?" "Iya, tapi belum dijawab." "Saya juga pengen gitu." Boleh nggak seperti itu? Wes pokoknya nanti perempuan bisa milih kamu sama atau saya kan itu. Ya, akhirnya dua-duanya ngelamar semua karena yang A belum dijawab. Sehingga kita wes rebutan, pokoknya siapa yang menang ya kita dapatkan gitu. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Kenapa? Karena si A ini belum dijawab sama si pihak perempuan. Kecuali kalau pihak perempuan sudah menjawab, "Ya, kita menerima lamaran. Nikahnya masih setahun lagi." Selama 1 tahun itu nggak boleh seorang pun untuk masuk. Termasuk juga ya kalau di zaman dulu ya, mungkin sama sekarang sudah jarang. Terkadang itu kalau zaman dulu itu orang itu dijodohkan sejak bayi. Seperti Aisyah dijodohkan sama Abu Bakar sejak bayi. Jadi sejak bayi. Jadi zaman dulu itu sering kayak gitu, menjodohkan anak sejak bayi. Berarti sudah dilamarkan, sudah dijodohkan. Walaupun nikahnya nanti 10 tahun yang akan datang.
Boleh nggak orang itu tiba-tiba masuk? Nggak bisa, kecuali kalau sudah dibatalkan. Nah itu ketika Rasulullah ingin menikahi Aisyah, Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, ini sudah saya jodohkan Aisyah itu dengan anak teman saya. Maka tunggu dulu ya Rasulullah sampai kita itu pastikan lanjut atau tidak. Akhirnya Abu Bakar datang pada temannya waktu itu masih kafir, belum masuk Islam. Akhirnya ketika itu mereka rapat mau lanjut atau tidak. Akhirnya mereka keluarga itu rapat, keluarga laki-laki sepakat untuk membatalkan. Nah ketika sudah dibatalkan baru Rasulullah masuk untuk menikahi Aisyah. Jadi kalau memang sudah dijawab tidak boleh kita masuk sampai dibatalkan. Tetapi kalau belum dijawab atau dijawabnya itu masih nunggu, misalkan ditanya, misalkan nador ya, setelah nador, setelah selesai, Pak, kalau saya mau lanjut, bagaimana sih putri bapak mau lanjut atau tidak? Ya nanti mas, jawabannya mungkin sepekan lagi. Jawabannya sepekan lagi, ini kan masih ngambang itu, ya atau tidak kan itu. Maka di masa itu boleh laki-laki yang lain itu untuk melamarnya. Kemudian yang ketiga, lamaran muslim yang pertama yaitu orang yang pertama belum mengizinkan laki-laki yang kedua untuk melamarnya. Tapi kalau mengizinkan nggak apa-apa. Misalkan saya tanya, katanya kamu melamar dia? Iya. Terus gimana? Saya boleh melamar juga nggak? Ya silakan, lamar aja nggak apa-apa gitu. Akhirnya berarti orang yang kedua kan sudah mendapatkan izin dari orang pertama. Nggak apa-apa kalau dapat izin. Kemudian keempat, lamaran orang pertama, laki-laki pertama tidak membatalkan lamarannya. Kalau sudah membatalkan maka boleh. Kemudian kelima, laki-laki kedua mengetahui bahwa laki-laki pertama sudah melamar. Kalau saya nggak tahu, misalnya saya datang kepada orang, misalkan, mengatakan, Pak, saya ingin sekali menikahi dengan putri bapak. Aduh mas, terlambat, putri saya sudah dilamar sama orang. Aduh, wis selesai itu. Nah, saya ketika melamar boleh nggak ini? Boleh, wong saya nggak tahu kan itu. Kecuali kalau saya itu sudah tahu kalau wanita itu sudah dilamar, itu nggak boleh. Jadi maksudnya di sini lamaran itu kayak jual beli itu kayak sudah dipesan atau sudah diikat dengan DP atau yang lainnya. Nah, sekarang masalah ini nanti akan saya bahas nanti, tapi ini pembahasannya nanti di walimah atau di mahar. Nah, sekarang gini ya, ini yang terjadi banyak di kita. Kan kalau kita itu lamaran, kita itu kan bawa seserahan, bawa duit, bawa ini. Pertanyaan, kalau tiba-tiba batal pernikahan, saya boleh minta kembali nggak? Kembalikan, kurang ajar ini, saya sudah lamaran, sudah seserahan 10 juta ini, nggak jadi, rugi saya kan gitu. Boleh nggak diminta kembali? Berarti diminta kembali itu ya roti, kembalikan rotinya. Pokoknya roti harus kembali. Pokoknya saya itu seserahan 10 juta, itu harus kembali kan itu. Ya kan? Jadi rotinya roti ini loh, saya loh, pokoknya kembali. Kemudian ada lempernya, ada pisangnya, semua kembali pokoknya itu. Rugi saya kan gitu. Karena kalau di kita itu kan lamaran kan ngasih semua laki-laki kan. Bagaimana kalau batal? Maka wallahu alam yang paling bagus itu pendapatnya Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Beliau mengatakan yang paling bagus dilihat siapa yang membatalkan. Kalau yang membatalkan pihak laki-laki, maka pihak laki-laki tidak boleh menuntut. Tapi kalau yang membatalkan pihak perempuan, maka boleh diminta kembali. Rugi saya kan, karena yang membatalkan dia. Nah, jadi tinggal nanti dilihat siapa yang membatalkan. Nah, jadi karena kalau di kita itu ya, kalau di kita itu memang budayanya unik. Ini budaya, boleh nggak ada masalah gitu. Aslinya kalau dalam hukum Islam ya di Arab, sampai sekarang orang Arab itu nikah itu semuanya di pihak laki-laki, bukan di pihak perempuan. Sehingga perempuan itu yang datang yang mengadakan walimah itu ya pihak laki-laki, semuanya laki-laki. Sehingga perempuan itu yang datang, yang diambil perempuannya itu. Kalau kita kan enggak, acaranya semuanya di pihak perempuan, laki-laki yang urun. Maka itu kalau bisa ya, ini sebagai ya problem di kita itu, solusinya itu, kalau pas lamaran, kan lamaran itu biasanya berarti sudah fix menikah, tinggal menetapkan kapan. Kalau bisa itu terang jelas, maksudnya itu wes buka-bukaan gitu. Buka-bukaan itu apa? Ini nanti mau nikah biayanya 50 juta. Siapa yang nanggung? Rapatkan gitu.
si pihak laki-laki mau nanggung semua, bisa nggak gitu? Waduh, 50 juta, saya aja 10 juta ngutang gitu. 50 juta nggak ada kan gitu. Itu aja barang-barang ngutang-ngutang semua itu kan itu. Oke, kalau nggak bisa, patungan 50% mau nggak gitu? Jadi harus sepakat. Jangan sampai orang nikah itu nggak enak, nanti ribut. Misalkan ya acara sudah fix semua, sudah pesen catering ini, rupanya seserahan habisnya 50 juta gitu ya. Seserahannya cuma 5 juta gitu. Aduh, cuma 5 juta ya nggak cukup ini kan gitu. Nah, kenapa nggak dibicarakan dari awal? Kenapa? Terkadang itu mindsetnya laki-laki sama perempuan kan beda. Laki-laki pengennya sederhana. Nikah nggak usah ribet-ribet lah, karena duitnya dibutuhkan setelah nikah kan itu. Pihak perempuan nggak mau seperti itu, apalagi anak perempuan satu-satunya kan itu. Saya pengen dengan acara besar-besaran gitu. Akhirnya nggak cocok di situ. Nah itu apa? Pas acara lamaran itu buka-bukaan semua. Ini siapa yang mau nanggung? Ya kan? Terus ini biaya berapa? Yang mau diundang berapa? Ini semuanya berapa? Ini semuanya jelas. Jangan sampai tidak enak. Karena kalau tidak enak nanti akan terjadi keributan. Termasuk yang dirapatkan itu apa? Nah ini penting juga nih. Termasuk yang dirapatkan itu kalau dapat amplop, ini milik siapa gitu loh. Sumbangannya itu milik siapa kan itu. Karena sempat terjadi ada keributan juga. Saya sempat ditanya, Ustadz, ini kan yang ngadakan pihak perempuan, tapi kan semua dana dari saya, dari laki-laki kan itu. Dapat amplopnya banyak, diambil semua sama ibunya kan, pihak perempuan kan itu. Lah saya nggak dapat, Ustadz kan. Padahal kan yang nyumbang di situ juga teman-teman saya banyak kan gitu, yang teman-teman saya kan itu. Akhirnya ribut. Ya kan? Maka dari awal sudah jelaskan, ini yang ngadakan acara itu pihak perempuan. Kan yang diundang bukan hanya keluarga perempuan, keluarga laki-laki juga diundang kan itu. Biayanya berapa? Yang nanggung siapa saja? Terus nanti ada amplopnya siapa? Kasihkan anaknya aja, Ustaz. Enggak apa-apa, kalau sepakat, yang penting itu sepakat dari awal. Masalahnya itu kalau nggak sepakat, ini jadi masalah gitu. Karena yang jadi masalah itu apa? Orang Jawa itu, karena belangkonnya itu di belakang, sukanya itu malu-malu kalau ngomong-ngomong gitu loh. Nggak enak lah, mosok bahas masalah itu kan itu. Nggak enak sampai kapan kan gitu. Harus enak gitu loh, bahas aja gitu. Pak, ini biaya nikah siapa yang nanggung? Ya biaya nikah itu yang nanggung yang biaya laki-laki, bukan biaya perempuan. Kasihan di Indonesia itu ya sudah punya anak perempuan, merawat, capek-capek, setelah itu diambil sama suami, nikah masih biaya lagi orang tuanya perempuan itu. Kasihan di Indonesia itu. Nah ya Masya Allah, nikah gratis dibiayai sama bapaknya lagi itu. Setelah nikah dikasih rumah sama mertua lagi, luar biasa itu. Kasih rumah, kasih motor, semua modal dengkul bahasanya, kolor lah modalnya itu, beda itu. Tapi dengan nikah seperti ini, laki-lakinya diikat sama perempuan, nggak boleh apa-apa kan itu. Coba laki-laki sekarang di Indonesia itu takut sama istri semua gitu, karena diikat semua sama istrinya, nggak bisa apa-apa kan gitu. Beda sama di Timur Tengah yang biasa semua laki-laki, tapi perempuan kan nggak bisa apa-apa gitu. Mau nikah lagi terserah kan gitu. Di Indonesia coba kita dibiayai semua sama keluarga istri kita nggak bisa apa-apa kan ya kan. Nah itu orang Saudi itu sempat, kalau di Indonesia ya orang Indonesia itu nikah gratis kok nggak mau nikah lagi itu. Ya beda Syekh, nikah gratis itu malah kita dikenceng di rantai, kita nggak bisa apa-apa kan gitu. Orang Saudi bayar mahal, mereka nikah lagi bebas kan itu. Orang Indonesia nggak seperti itu. Nah itu ya kondisinya berbeda. Nah itu intinya, kalau bisa itu pas acara lamaran itu semuanya jelas. Siapa yang nanggung acara walimah, siapa, biaya berapa, tamunya siapa yang mau diundang, itu harus jelas. Jangan sampai terjadi keributan. Termasuk juga nanti kalau ada kado, kalau kado kan jelas itu biasanya diberikan kepada pasangan kan itu. Tapi biasanya amplop yang ribut itu. Apalagi kalau amplopnya banyak. Apalagi banyak, misalkan amplopnya itu banyak cek-cek gede-gede kan itu. Wah itu rebutan itu. Sampai akhirnya nanti dua keluarga besar itu sampai ribut gara-gara masalah itu. Jadi itu terjadi. Nah itu dari awal pas lamaran itu jelaskan semua. Ya Alhamdulillah kita sudah selesai tentang masalah khitbah. Nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang memaksa anak untuk menikah. Kalau saya bapak punya anak perempuan, saya paksa anak saya untuk menikah, boleh nggak? Walaupun anak saya nggak suka menikah dengan laki-laki itu, boleh nggak? Nah, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya sampai sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.